Hari ini kita akan belajar tentang perkalian sinus dan kosinus. Sudah siapkan? Oke, kita mulai lagi ya. Nah, sebelum kita mulai perkalian sinus dan kosinus, kita perlu mengingat kembali tentang jumlah dan selisih sudut dalam trigonometri. Yang pertama, kita ingat kembali tentang sinus. Nah, masih ingat kan ya? Kalau kita punya sin X ditambah Y, kita jabarkan menjadi apa? Ya, betul sekali ya. Jadinya sin X dikali cos Y, karena ini penjumlahan, ditambah cos X dikali sin Y. Seperti itu. Oke, sekarang yang kedua, kalau kita punya sin X min Y, itu kita jabarkan kembali menjadi sin X dikali cos Y dikurangi cos X dikali sin Y. Sampai di sini anak-anak sudah ingat? Ya, alhamdulillah. Nah, dari dua rumus jumlah dan selisih sin ini, kita bisa mengoperasikan keduanya menjadi penjumlahan ataupun pengurangan. Oke, yang pertama kita jumlah dulu dari kedua sin penjumlahan dulu. Oke, kita lihat yang di sebelah kiri tanda sama dengan ini kita jumlahkan. Jadinya seperti apa? Ya, tepat sekali. Jadinya adalah sin X plus Y ditambah sin X min Y. Sekarang yang di sebelah kanannya tanda sama dengan ada sin X dikali cos Y ditambah dengan sin X dikali cos Y. Jadinya berapa anak-anak? Apakah bisa dioperasikan? Oke, bisa ya. Berarti jadinya adalah 2 sin X dikali cos Y. Setelah itu kita lihat yang tanda plus. Ada cos X dikali sin Y ditambah min cos X dikali sin Y. Jadinya berapa? Tepat sekali. Jadinya adalah 0. Jadi kalau ada tanda sin X plus Y ditambah sin X min Y, jadinya adalah 2 sin X cos Y. Oke, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Ya, tidak. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, bagaimana kalau ini kan tandanya sama dengan ya positif. Nah, sekarang kita jadikan dia tanda pengurangan. Oke, kita ganti. Andaikan ini berubah menjadi tanda pengurangan, itu kita kurangi ya. Jadi sin X plus Y sama dengan sin X cos Y ditambah cos X sin Y dikurangi dengan sin X min Y sama dengan sin X cos Y dikurangi cos X sin Y. Oke ya, kita tutup sementara ini, kita hapus jelas. Itu kita ganti tandanya menjadi negatif. Oke ya? Oke, sekarang bagaimana kalau tandanya dikurangi? Maka yang di sebelah kiri sama dengan menjadi sin X plus Y dikurangi sin X min Y sama dengan, kita lihat lagi sebelah kanannya sama dengan sin X cos Y dikurangi sin X cos Y, nilainya sama dengan 0. Yang tanda plus cos X sin Y dikurangi minus cos X sin Y. Minus 1 dikalikan minus 1 hasilnya positif. Jadinya adalah 2 cos X sin Y. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan tidak? Jadi kita sudah punya dua rumus perkalian sinus. Yang pertama tadi bunyinya apa?
ditambah sin X min Y sama dengan 2 sin X dikali cos Y. Yang kedua, yang ini ya, berarti pengurangan sin X plus Y dikurangi sin X min Y sama dengan 2 cos X sin Y. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan tidak? Mudah kan ya? Oke, sekarang anak-anak, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah ketemu 2 rumus perkalian dari sinus. Nah, bagaimana dengan kosinus? Kalau kosinus, saya tuliskan dulu ya. Yang kedua, kosinus. Oke, kita juga sama dengan yang tadi ya. Kita mengingat kembali jumlah dan selisih sudut dalam trigonometri yang cos. Oke, saya punya cos X plus Y. Kalau kita jabarkan menjadi apa? Iya, jadinya adalah cos X dikali cos Y. Karena dia penjumlahan, maka tandanya masih ingat? Iya, pengurangan ya. Jadi dikurangi sin X sin Y. Yang kedua, kalau saya punya cos X min Y dijabarkan menjadi cos X dikali cos Y. Karena pengurangan, maka di sebelah sini jadi penjumlahan sin X dikali sin Y. Oke ya, ingat ya. Nah, kalau sudah kita punya 2 rumus seperti ini, maka keduanya bisa kita operasikan penjumlahan, juga bisa dengan pengurangan. Yang pertama, kita operasikan dulu dengan kita jumlahkan keduanya. Oke, kita lihat lagi yang di sebelah kirinya sama dengan. Berarti cos X plus Y ditambah cos X min Y itu sama dengan, ya kita lihat, cos X cos Y ditambah dengan cos X cos Y sama dengan berapa anak-anak? Iya, sama dengan 2 cos X dikali cos Y. Yang kedua, bagaimana dengan minus sin X sin Y ditambah dengan sin X sin Y? Hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 0. Jadi, kalau ada cos X plus Y ditambah dengan cos X min Y itu sama dengan 2 cos X cos Y. Kita tuliskan langsung aja ya, biar tidak lupa. Kita punya yang ketiga, yaitu cos X plus Y ditambah cos X min Y itu sama dengan 2 cos X dikali cos Y. Ya, sudah paham sampai sini anak-anak? Oke, kalau sudah, maka setelah tanda plus atau penjumlahan, kita bisa mengurangan seperti yang dioperasikan pada sin tadi ya. Kita kurangi. Jadinya bagaimana? Cos X plus Y dikurangi cos X min Y sama dengan cos X cos Y dikurangi cos X cos Y, nilainya sama dengan 0. Oke. Terus setelah itu minus sin X sin Y dikurangi sin X sin Y. Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah minus 2 sin X dikali sin Y. Setelah itu kita tuliskan ya kembali di sebelah sini. Nah, itu bagaimana? Jadinya cos X plus Y dikurangi cos X min Y sama dengan min 2 sin X dikali sin Y. Oke, sampai di sini anak-anak ada pertanyaan. Jadi kita punya 4 perkalian sinus dan kosinus. Yang pertama yaitu sin X plus Y ditambah sin X min Y sama dengan 2 sin X
kosi. Yang kedua, sin X plus Y dikurangi sin X min Y sama dengan 2 cos X sin Y. Yang ketiga, cos X plus Y ditambah cos X min Y sama dengan 2 cos X dikali cos Y. Yang terakhir, cos X plus Y dikurangi cos X min Y sama dengan min 2 sin X sin Y. Oke anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan beberapa contoh berikut ini. Oke anak-anak, kita akan membahas soal yang Ustazah sudah sampaikan yang tadi ya di situ. Oke, yang pertama tadi kan kita diminta untuk mengubah dia menjadi bentuk penjumlahan dan pengurangan kosinus ya. Nah, ada soal 2 cos 15 derajat cos 75 derajat. Masih ingat kalau ada 2 cos muncul, maka yang terjadi adalah apa? Oke ya. Jadi yang muncul adalah rumus cos penjumlahan. Gitu kan ya? Oh, berarti 15 derajat ini dianggap sebagai X dan 75 derajat ini dianggap sebagai Y. Kita mulai dengan pelan-pelan ya. Berarti 2 cos X cos Y akan muncul sebagai cos X plus Y. Setelah itu ditambah dengan cos X min Y. Kita ganti ya, X dan Y-nya seperti itu ya. Oke, jadinya adalah cos 15 derajat ditambah 75 derajat ditambah dengan cos X-nya adalah 15 derajat dikurangi 75 derajat. Oke, kita sederhanakan. Jadinya adalah cos 90 derajat ditambah dengan cos minus 60 derajat. Berapakah nilai cos 90 derajat? Iya, hasilnya adalah 0. Ditambah dengan cos sudut negatif itu adalah berada di kuadran keempat. Ingat, di kuadran keempat nilai cosnya adalah selalu positif. Berarti cos minus 60 derajat sama artinya dengan cos 60 derajat. Berapa nilai cos 60 derajat? Iya, hasilnya adalah setengah. Maka soal ini 2 cos 15 derajat cos 75 derajat sama dengan setengah. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua itu kita hanya berubah koefisiennya saja. Ini kan 2 ya. Kita ubah menjadi 4 cos 15 derajat cos 75 derajat. Ya. Nah, yang tadi pada rumus yang tadi yang sudah kita pelajari, koefisien dari cos itu harus 2. Lah bagaimana dengan 4? Berarti kita harus memecahkan. Memecahnya jadinya 2 dikali 2 cos 15 derajat cos 75 derajat. Begitu? Maka 2-nya sama ya. Nah, kita kalikan dengan hasil yang tadi. Ini soal yang ini sudah kita peroleh di sebelah kiri. Maka kita tinggal mengalikannya saja, nilainya adalah setengah. Hasilnya adalah setengah. Oke anak-anak, karena kita butuhnya koefisiennya 2, bagaimanapun caranya dia harus sama dengan 2. Nah anak-anak yang mengupayakan, kalau 4, oh berarti 2 kali 2. Bagaimana kalau koefisiennya 1? Kalau koefisiennya 1 berarti nanti tinggal 2 dikali dengan depannya adalah setengah. Jadi nanti tinggal mengubahnya seperti itu. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 2.
dikali cos X min pi per 4 itu sama dengan setengah dikali 1 plus sin 2X. Nah, kalau seperti ini, maka ada dua cara sebenarnya, yaitu dengan cara kita operasikan seperti pada pertemuan yang dahulu, atau kita menggunakan rumus perkalian yang tadi. Nah, pada saat ini kita akan menggunakan rumus perkalian yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, ada sin dikali cos. Di rumus perkalian yang tadi tidak ada. Kenapa? Karena yang ada itu harus ada koefisiennya 2. Maka 2 itu harus kita kalikan di sini ya. Kita butuhnya koefisiennya 2, yaitu 2 sin X plus pi per 4 dikali cos X min pi per 4. Nah, kalau seperti ini berarti tidak sama dong dengan soal yang pertama. Nah, supaya sama, maka 2 ini harus kita kalikan dengan setengah. Oke, sampai sini anak-anak paham? Nah, sekarang kita lihat antara soal dengan baris pertama tidak ada bedanya bukan? Cuma dia berbeda bentuk saja, nilainya sama. Oke, kita lanjutkan. Ini kita kurung dulu, sementara setengahnya kita taruh di luar dulu. Oke, kalau ada 2 sin dikalikan cos, maka yang muncul adalah rumus sin ditambah dengan sin. Jadinya adalah sin kan X plus Y ditambah sin X min Y. Di sini X plus pi per 4 dianggap sebagai X dan cos X min pi per 4, X min pi per 4-nya sebagai Y. Maka ini bisa kita nyatakan menjadi sin X-nya adalah X plus pi per 4 ditambah Y ditambah dengan X min pi per 4. Kita kurung biar nggak salah persepsi. Setelah itu ditambah dengan sin, gitu ya. X-nya dulu kita tulis X plus pi per 4 dikurangi dengan Y. Y-nya adalah X min pi per 4. Oke, paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan. Sama dengan setengah dikali sin, kita tulis dulu fungsinya, sin X ditambah X, hasilnya adalah 2X. Pi per 4 ditambah dengan minus pi per 4, nilainya berapa? 0. Berarti yang di sebelah kiri tanda plus ini adalah hasilnya sin 2X. Setelah itu kita lihat yang di sebelah kanan, ditambah dengan sin lagi, kita tuliskan lagi sin X dikurangi X nilainya 0. Pi per 4 dikurangi minus pi per 4, nilainya adalah sin 2 pi per 4 atau sama saja dengan sin pi per 2. Kita lanjutkan lagi, setengah dikali sin 2X ditambah, ingat sin 2 per 4 pi sama dengan sin 90 derajat. Nilai sin 90 derajat adalah 1. Nah, ini bisa dituliskan setengah dikali 1 plus sin 2X. Kita lihat antara hasil kita menentukan tadi dengan ini, ya kan? Pernyataan pertama adalah sama. Maka terbukti bahwa sin X plus pi per 4 dikali cos X min pi per 4 itu sama dengan setengah dikali 1 plus sin 2X. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Alhamdulillah tidak ada. Jika tidak ada, maka pembelajaran pada sesi ini kita cukupkan sekian dulu. Jika ada pertanyaan, bisa kalian hubungi ustadz-ustadzah. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.